Good morning everyone. Today we will study about chapter 5, 6 and 7. My next workbook, Elementary School Grade 4. Chapter 5 and 6 and 7 we will study in this channel. Nah, bagi sahabatku yang belum subscribe, klik subscribe dulu, komen dan like. Komen yang positif semua sahabatku. Thank you. Well students, today we learn about Where is my pencil? Chapter 5 on page 45. My next workbook, Elementary School. Nah, di sini di chapter 5 atau bab kelima halaman 45 itu nanti akan membahas tentang Where is my pencil. Ada gambar Cici sedang mencari pensil. Nah, di sini secara tidak langsung kita akan belajar tentang di mana sebuah barang itu berada atau di mana letak suatu barang atau suatu benda. Nah, di chapter kelima ini kita akan bahas semuanya di mana suatu benda tersebut berada. Misalkan di sini ada pensil, terus nanti ada buku. Nah, gimana cara pengucapannya? Nanti akan bahas semuanya di chapter kelima atau bab kelima ini. Look and say, lihat dan katakan. Nah, di sini di samping itu ada gambar. Gambar pertama, clock, jam, picture, gambar, shelf, rak buku, television, TV, cupboard, lemari, lamp, lampu, sofa, sofa, table, meja, vase, vas. Nah, di sini pada chapter yang sekarang ini itu kalian hanya melihat dan sambil mengatakan atau membaca. Nah, jadi kalian bisa membaca sesuai dengan gambar yang tersedia dan sesuai dengan tulisan yang tersedia juga. The next page, halaman berikutnya, in the bedroom, di kamar tidur. Things in the bedroom, benda apa saja di kamar tidur yang sesuai dengan picture atau sesuai dengan gambar di samping. Wardrobe, lemari baju, pillow, bantal, bolster, guling, bed, tempat tidur, chair, kursi, mirror, kaca, blanket, selimut. Nah, jadi di sini kalian juga tinggal membaca sesuai apa benda yang ada di dalam kamar tidur. Nah, di situ sudah tersedia semuanya. Dari pillow, bantal, blanket. Nah, jadi kalian tinggal membacanya saja. Oke, next. Let's arrange the word. Mari kita susun kata-kata di bawah ini. Nah, seperti contoh nomor 1 itu ada huruf B, T, L, I, E. Apa itu menjadi? Nah, di sini sesuai dengan contoh tersebut itu adalah contohnya adalah table. Kita susun menjadi satu kata. Kalau ada soal seperti ini suruh arrange the word, berarti kita harus menyusun kata-kata sesuai dengan petunjuknya. Nah, semuanya mari kita mencoba untuk menjawab soal-soal berikutnya yuk. Nah, di sini di sampingnya table, di situ ada huruf R, E, T, U, C, I, P. Nah, jadi apa ya katanya? Nah, jadi kita akan susun. Oke, betul ya, jawabannya adalah picture. Oke, next di bawahnya itu ada huruf C, K, L, O, C. Oke, saya kasih waktu 1 detik. Yaps. Di sini jawabannya the answer is a clock. Jam.
Oke, next di sampingnya, di situ di bawah picture ada huruf M, L, E, P. Nah, huruf apa? Kira-kira apa ya? Oke, the answer is lamp, lampu. O'clock itu ada huruf F, O, S, E. Ayo, apa jawabannya? Yes, sofa. The next question, S, V, A, E. The answer is yes, vase, vas bunga. Okay, well student, the last question, V, I, L, E, T, E, S, I, O, N. Okay, the answer is television, TV. Nah, itu semua jawaban dari arrange the word. Jadi kalau kalian ada soal disuruh menyusun kata, jadi kalian jangan bingung ya. Pasti soal tersebut berhubungan dengan materi sebelumnya. Jadi seperti ini, kalau ada suruh menyusun kata, kalian harus tahu caranya, oke? Next page. Exercise, answer the question based on the picture. Jadi kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ada di gambar. Nah, di sini kalian tahu bahwa gambar tersebut ada di kamar tidur atau bedroom. Nah, benda apa saja yang ada di bedroom? Di situ kalian tahu bahwa di bedroom, di dalam kamar tidur, di situ ada bolster, ya, ada doll, blanket, pillow, wardrobe, bed, ada buku atau book, dan lain sebagainya. Mari kita akan menjawab pertanyaan tentang di kamar tidur. Number 1, nomor 1 itu sebagai contoh. There is a bed in the bedroom. Ada tempat tidur di kamar tidur. Oke, number 2. There are two. Apa yang di situ yang jumlahnya 2? Di kamar tidur ya, yang jumlahnya 2 apa di situ? Yes, bolster on the bed. Number 3. There is bla 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 between two bolster. Ada apa di antara dua guling? Nah, sesuai dengan gambar, di sana ada apa ya? Oke, doll, boneka. Number 4. There are bla 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 blanket on the bla bla bla. Nah, di sini kalian harus jawab 2. Ada apa selimut di titik-titik apa? Nah, kalian tahu di situ selimutnya ada berapa? Nah, ada 1. Jadi there is one blanket on the bed. Jadi hanya aja 1 selimut di tempat tidur. The last question, number 5. There bla 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 a mirror bla bla bla. Nah, di sini ada berapa mirror atau kacanya dan di mana letak dari kaca tersebut? Oke, the answer is there is one mirror on the table. Jadi hanya ada 1 kaca di atas meja. Soal berikutnya itu di halaman berikutnya ada look and write. Lihat dan tulis. Kita akan melihat sesuai di gambar apa yang sedang dilakukan oleh Cici di situ. Oke. We want to start
the answer question. Kita akan mulai menjawab pertanyaan berikut. Number 1, is Cici pencil on the chair? Apakah pensil Cici itu di atas kursi? Nah, kalau ada pertanyaan tentang is, berarti jawabnya adalah yes atau no. Nah, kira-kira pensil Cici di atas meja atau di atas kursi? Nah, jawabannya the answer is no. Ya, karena pensil Cici ada di atas meja. Number 2, where is her pencil? Di mana pensilnya? Sesuai dengan gambar, based on the picture, the answer is the pencil on the table. Number 3, what are on the sofa? Apa yang ada di sofa? Nah, seperti yang kita lihat di gambar, di sebelahnya Cici itu di sofa ada apa ya? Nah, yang warna hijau di situ di depannya Cici ada kotak pensil. Nah, kotak pensil in English is pencil case. Number 4, where does Cici sit? Where menyatakan letak atau di manakah Cici itu duduk? Oke, kita perlu lihat gambar. Nah, Cici itu sedang duduk di sofa. So the answer is Cici sit on the sofa. The last number, where is Cici bag? Di manakah tas Cici? Menurut gambar di situ, Cici tasnya ada di lantai, ya kan? Di lantai di bawah meja. Berarti the answer is, where is the Cici's bag? The Cici bag on the floor. Well, the next page, chapter 6, the stove is in the kitchen. Kompor itu ada di dapur. Nah, di situ ada gambar Cici sedang ada di dapur dan melihat-lihat apa saja benda yang ada di dapur. Nah, di situ Cici melihat ada Kimi, kucing, ya kan? Dan di situ frying pan, ada pan dan lain sebagainya. Things in the kitchen are 1, gelas, knife, pisau, plate, piring, stove, kompor. Nah, di sini benda-benda yang biasanya ada di dapur. Jadi kalian pasti sudah tahu kan, ada gelas, pisau, pastinya kompor, piring, dan semuanya itu diletakkan di dapur. The next, spoon, sendok, frying pan, penggorengan, fork, garpu. Nah, selain yang tadi, di sini juga ada spoon atau sendok, penggorengan, dan garpu atau fork. Oke, let's say, mari kita katakan. Kalian sudah tahu di sini gambar apa? Nah, di sini adalah gambar kamar mandi atau bathroom. Nah, benda-benda apa saja yang ada di kamar mandi? Di situ sesuai dengan gambar ada handuk dan lain sebagainya. Things in the bathroom, benda di kamar mandi, dipper, gayung, toothpaste, pasta gigi, sampo,
shop, sabun. Nah, jadi kita semua sudah tahu kalau benda-benda ini ada di dalam kamar mandi. Next, towel, handuk, bak mandi, bathtub, sikat gigi, toothbrush. Nah, jadi gambar-gambar tadi itu ada di halaman yang tadi ya, yang ada gambar-gambar sabun, terus gayung, dan lain sebagainya. Write the word you can find in the kitchen. Nah, di sini kita disuruh menulis kata-kata yang dapat kita temui di dalam dapur. Nah, di sini ada gambar apa ya? Kalau ada soal seperti ini, kita akan melengkapi sesuai dengan gambar, melengkapi kata, dan itu harus kita sesuaikan dengan gambar ya. Ini soal seperti soal TTS atau teka-teki silang. Nah, bagaimana caranya? Kita coba nomor 1 atau gambar yang paling atas. Di sini ada gambar apa itu? Panci. Nah, panci bahasa Inggris hanya 3 kotak. 3 kotak saja. Di sini kita bisa pen, P E N. Oke, number 2, kotak yang bawahnya itu ada gambar sendok. Nah, tadi sudah kita tahu bahwa sendok itu bahasa Inggrisnya adalah spoon, S P O N, spoon. Oke, number 3, gambar garpu, fork, F O R K. Number 4, nomor 4, di situ ada gambar cangkir. Nah, ada 3 kotak. Cangkir bahasa Inggrisnya adalah cup, C U P. Next number itu ada gambar gelas. Oke, tadi sudah kita pelajari bahwa gelas itu bahasa Inggrisnya adalah glass, G L E S S. Oke, the last number itu ada gambar kompor. Nah, tadi bahasa Inggrisnya kompor adalah stove, S T O V E, stove. The next page atau halaman berikutnya, look and write. Lihat dan tulis. Nah, seperti yang kalian tahu, di situ sudah ada gambar dan pertanyaan. Nah, di gambar tersebut itu anak laki-laki yang sedang di kamar mandi, terus memegang pembersih kamar mandi. Nah, di situ ada petunjuk nih. On Sunday morning, I will take a bath, but the bathroom is very dirty, so I clean it first. Di minggu pagi, saya akan mandi, tetapi kamar mandinya sangat kotor. Jadi saya akan membersihkannya terlebih dahulu. Nah, di bawahnya itu ada pertanyaan. Pertanyaan tersebut itu sesuai dengan gambar yang di sampingnya. Nah, di sini ada clue atau petunjuk, ada gambar dan pertanyaan. Jadi, nanti jawab pertanyaannya sesuai gambar di sampingnya. Oke, are you ready? Yes. Number 1 atau pertanyaan pertama, I take a bath in my bla bla bla. Nah, di sini ada gambar apa? Ya, kamar mandi. Kamar mandi tadi bahasa Inggrisnya apa? Oke, bathroom. Jadi, the answer is I take a bath in my bathroom. Number 2, I use bla bla bla.
to clean my body and bla 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 to wash my hair. Nah, I use itu ada gambar sabun. Nah, sabun bahasa Inggrisnya apa tadi? Oke, soap. Berarti I use soap to clean my body and bla 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 ada gambar shampoo. Nah, di sini berarti bahasa Inggrisnya adalah shampoo to wash my hair. Question number 3. I never forget to brush my teeth using bla bla bla. Nah, di situ ada gambar odol atau pasta gigi. Nah, perlu kita ketahui, jadi pasta gigi itu bahasa Inggrisnya adalah toothpaste. Jadi, kita kembali ke pertanyaan. I never forget to brush my teeth using toothpaste. Saya tidak pernah melupakan ketika menggosok gigi menggunakan pasta gigi. Oke, and the last question. And bla 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 ada gambar apa itu? Sikat gigi. After all I dry my body using bla bla bla. Gambar apa itu? Ya, handuk. Nah, jadi yang pertama tadi and. Nah, setelah and kita akan menjawab pertanyaan sesuai gambar. Di situ adalah sikat gigi. Sikat gigi bahasa Inggrisnya apa? Brush teeth. After all I dry my body using towel. Towel itu adalah handuk. Nah, itu pertanyaan yang sesuai dengan gambar di sampingnya. Jadi, kalau ada pertanyaan atau blank question, nah di sini kalian menjawabnya sesuai petunjuknya. Karena di sini petunjuknya sesuai dengan gambar di sampingnya, jadi enak kalian tinggal melanjutkan gambar apa itu dan bahasa Inggrisnya apa. Jadi tidak perlu kalian itu cari-cari materi di belakang-belakangnya. Seperti itu ya, paham? The next page, read and answer, baca dan jawab. Nah, di sini sudah ada pertanyaan dan sudah ada contoh dari cara menjawab pertanyaan tersebut. Example atau contohnya itu adalah Maria doesn't eat in the living room. Maria itu tidak makan di ruang makan. Nah, ada tulisan merah tersebut itu does not. Doesn't itu dari kata does dan not. Nah, di sini cara penggunaannya adalah penggunaan do atau does ya. Do itu digunakan untuk subjek I, you, we, they. I itu saya, you kamu, we mereka, kita, they mereka. Jadi di sini untuk subjek yang I, you, we, they kalian bisa menggunakan do. Sedangkan does itu untuk subjek he, she, it. He itu adalah untuk laki-laki yang artinya dia. She itu adalah untuk perempuan yang artinya dia juga dia tapi perempuan. It. Nah, di sini jikalau subjek itu adalah benda. Jikalau subjeknya benda ya, contoh kayak table, chair. Nah, di situ kalian bisa menggunakan it. Nah, jadi it itu menggunakan does. Jadi nanti pertanyaan tersebut menggunakan don't atau doesn't. Nah, don't sendiri itu adalah gabungan kata dari do dan not. Example, contohnya, I don't bring English book. Saya tidak membawa buku bahasa Inggris. Jadi don't atau do not itu artinya adalah tidak. Oke, next. Doesn't atau does not
Di situ sama ya, artinya adalah tidak. Tapi untuk subjek apa tadi? She, he, dan it. Oke, example. She doesn't have red shoes. Dia tidak mempunyai sepatu merah. Jadi, doesn't itu gabungan dari dua kata ya, does dan not. Jadi untuk diaplikasikan ke soal, does not itu dibaca dengan doesn't, seperti itu. Oke, number 1. They blah 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 watch TV in the bathroom. They blah 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 blah, mereka watch TV, menonton TV di kamar mandi. What? Nah, di sini kalau menonton TV nggak mungkin kan kita di kamar mandi. Jadi untuk penggunaannya, jadi kita ngomong tidak mungkin. Jadi they do not atau they don't watch TV in the bathroom. Number 2, we blah 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 sleep in the kitchen. We itu adalah kita. Nah, jadi kita tadi tahu untuk subjek we jadi menggunakan don't atau do not. Berarti we don't sleep in the kitchen. Kita tidak tidur di dapur. Question number 3, Aisyah blah 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 listen the radio in the bathroom. Aisyah itu menggunakan does atau do kira-kira. Nah, sesuai dengan subjek berarti Aisyah itu perempuan, berarti menggunakan she. She tadi menggunakan does not atau doesn't. My parents blah 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 read newspaper in the bathroom. Orang tuaku membaca koran di kamar mandi. Kita fokus ke subjek. Subjeknya adalah my parents, ada tambahan s, berarti orang tuanya itu mewakili dua ya. Nah, kalau dua di situ kata gantinya adalah they atau mereka. They di sini menggunakan does, doesn't atau do not. Nah, jadi they kalau menurut materi yang tadi itu menggunakan don't atau my parents don't read newspaper in the bathroom. Orang tuaku tidak membaca koran di kamar mandi. Question number 5. Lily blah 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 sleep in the garage. Lily itu adalah perempuan. Kata ganti perempuan tadi adalah she. She menggunakan doesn't atau does not. Jadi Lily doesn't sleep in the garage. Lily tidak tidur di garasi. Question number 6. Joshua blah 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 study in the kitchen. Joshua itu adalah laki-laki. Laki-laki tadi menggunakan he. Jadi kalau he menggunakan doesn't. Jadi Joshua doesn't study in the kitchen. Joshua tidak belajar di dapur. Question number 7. Made blah 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 see the sofa in the bathroom. Made melihat sofa di kamar mandi. Made sendiri itu adalah seorang laki-laki. Laki-laki menggunakan he, ya kata gantinya he. Dan kalau he tadi menggunakan apa? Ya, doesn't. Jadi Made doesn't see the sofa in the bathroom. Made tidak melihat sofa di kamar mandi. Question number 8. You blah 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 see a blanket in the living room. You di sini tadi you itu menggunakan don't. Nah, masih ingat ya, I, you, we, they itu menggunakan don't. Berarti you don't see a blanket in the living room. Kamu tidak melihat selimut di ruang tamu.
Mrs. Salma bla 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 see bolster in the kitchen. Mrs. Salma, Ibu Salma. Nah, karena Ibu Salma di situ kata gantinya adalah she. Nah, she tadi kita masih ingat he, she, it itu menggunakan doesn't. Berarti Mrs. Salma doesn't see bolster in the kitchen. Ibu Salma tidak melihat guling di dapur. The last question, number 10. Cici bla 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 take a bath in the kitchen. Cici titik mandi di dapur. Cici di sini adalah seorang perempuan. Perempuan tadi menggunakan she, ya, kata gantinya adalah she. Nah, kalau she masih ingat kita ya, he, she, it menggunakan apa? Doesn't. Nah, jadi Cici doesn't take a bath in the kitchen. Cici tidak mandi di dapur. Nah, begitu caranya kita menjawab dari pertanyaan sesuai dengan contoh yang ada. Jadi, kalau contohnya itu disuruh atau perintahnya itu disuruh menggunakan does atau doesn't atau menggunakan is atau are. Nah, jadi di sini kita harus menyesuaikan. Nah, jadi di sini tadi sudah kalian ketahui kalau penggunaan doesn't atau do not itu sesuai dengan subjeknya. Kalau subjeknya ya itu he, she, it menggunakan doesn't atau does not, sedangkan I, you, we, they menggunakan do not atau don't. Seperti itu. Paham ya semuanya? Sangat mudah kan? Let's write. Mari kita tulis. Describe your own room. Gambarkan atau kita harus menggambarkan bagaimana ruangan di dalam rumah kita. Nah, di sini sudah ada contoh ruangan. Nah, di sini kita harus menggambarkan ada apa saja di dalam ruangan tersebut. This is my living room. My living room is big and clean. There are sofa, a table, and a television in the living room. I watch TV in it. I love my living room. Ini adalah ruang tamu saya. Ruang tamu saya adalah besar dan bersih. Ada sofa, meja, dan televisi di ruang tamu. Saya menonton TV di sini. Saya sangat menyukai ruang tamu saya. Jadi di sini kita gambarkan kalau perintahnya disuruh describe your own room, kita harus menggambarkan sesuai dengan kenyataan yang ada di ruangan tersebut. Describe your own room, number 2. This is my bedroom. My bedroom is clean. There are 2 bolsters, a pillow, a doll, book, chair, table, mirror, pencil, blanket, bed, wardrobe, dustbin, and sandals. I always sleep in the bedroom. I am studying in the bedroom too. Ini adalah kamarku. Kamarku sangat bersih. Ada 2 guling, bantal, boneka, buku, kursi, meja, kaca, pensil,
selimut, tempat tidur, lemari pakaian, tempat sampah, dan sandal. Nah, di sini saya selalu tidur di kamar tidur. Saya belajar juga di kamar tidur. Chapter 7 telling about I can make fried egg in the kitchen. Nah, di sini akan dijelaskan penggunaan can dan cannot ya. Jadi penggunaan can atau dapat dan cannot atau tidak dapat. Nah, di sini semuanya aktivitas itu akan membedakan antara penggunaan can dan cannot. Page 69, look and say, lihat dan katakan. Nah, look and say yang pertama, di situ gambarnya adalah seorang perempuan yang sedang memasak di dapur. Nah, Aisyah is in the kitchen. Aisyah di dapur. She can cook noodle. Dia dapat memasak mie. Nah, jadi penjelasan dari Aisyah di sini karena dia itu sudah bisa memasak, sudah dapat memasak, jadi sesuai dengan gambar kita menggunakan can, bukan cannot. Jadi can di situ artinya adalah dapat. Jadi Aisyah dapat memasak mie. Next picture, gambar selanjutnya itu ada Made dan Joshua sedang menonton TV ya. Nah, jadi Made and Joshua are in the living room. They can watch television. Made dan Joshua ada di ruang tamu. Mereka dapat menonton TV. Nah, jadi dalam kalimat ini penggunaannya can atau cannot ya, karena TV-nya bisa ditonton oleh mereka, jadi penggunaannya adalah can. Jadi untuk penggunaan can di sini jikalau orang tersebut atau subjeknya bisa melakukan sesuatu. Next picture, gambar apa itu di sana? Nah, di sini gambarnya Aisyah and Cici are in the bedroom. They cannot play badminton in the bedroom. Aisyah dan Cici itu sedang di kamar tidur. Mereka tidak dapat bermain badminton di kamar. Nah, jadi sesuai dengan gambar, Aisyah dan Cici itu tidak bisa melakukan olahraga badminton di kamar tidur. Next picture, Cici and her mother are in the kitchen. Mother can cook in the kitchen, but Cici can't study in the kitchen. Nah, di sini kalimat yang setelah but atau tetapi, nah di sini ada can, itu adalah gabungan dari cannot. Jadi digabung atau disingkat jadi can. Cici dan ibunya di dapur. Ibu dapat memasak di dapur, tapi Cici tidak dapat belajar di dapur. Sesuai dengan gambar ya. Cici sedang belajar. Nah, ibunya sedang memasak. Nah, sesuai ilustrasi, kemungkinan di sini Cici tidak dapat belajar karena ibunya kan sedang memasak, jadi agak berisik suasananya, seperti itu ya. Look and write. Lihat dan tulis. Look at the picture and write the things you can do. Lihat gambar tersebut dan tulis sesuatu yang dapat kamu lakukan. Nah, di sini adalah gambar kamar tidur atau bedroom. Nah, apa yang bisa kamu lakukan di kamar tidur? Oke, first,
take a rest. Take a rest adalah istirahat. Kita tahu dari take a rest, study English, belajar bahasa Inggris, do my homework, mengerjakan PR. Di sini kata-kata ini sudah ada pilihan di box atasnya, ya. Itu di dalam box sudah ada pilihan kata, kalian tinggal mengambil dari kata tersebut sesuai dengan gambar. Nah, jadi di sini kalau sesuai dengan gambar, kalian tidak perlu mengambil atau mereka-reka jawabannya apa seperti itu. Nah, jadi kalian kalau di kamar tidur pasti ibu-ibu tuh istirahat, take a rest. Nah, karena di situ ada meja belajar, ada tas dan lainnya, bisa study English atau belajar bahasa Inggris. And you can do homework, mengerjakan PR seperti itu. Sampai di sini paham ya? Kalau ada soal disuruh look and write dan sudah ada pilihan di dalam boxnya, jadi kalian tinggal mengambil kata-kata yang sesuai dengan gambar di dalam box tersebut. Jadi kalian tidak perlu menerka apa jawabannya ya, seperti itu, karena sudah ada pilihan yang sesuai dengan gambar dan di dalam boxnya. Kata-katanya sudah disiapkan semuanya, jadi kalian tinggal mengambil dari box tersebut. Caranya seperti itu. Oke, next picture in the bathroom, di kamar mandi. Nah, what can you do if you in the bathroom? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu ada di kamar mandi? Nah, di sini ada pilihan kata di dalam box tersebut: fry fish, read magazine, cook noodles, play puzzle. Nah, kan tidak mungkin ya semuanya itu. Brush my teeth. Nah, oke, brush my teeth kita pilih. And watch TV? No. Take a rest? No. Study English? No. Do homework? No. Wash my hand? Yes. Wash my hand. Boil the water? No. Nah, jadi hanya ada dua pilihan saja di dalam box untuk in the bathroom, yaitu brush my teeth and wash my hand, menggosok gigi dan mencuci tangan. Next picture in the living room, di ruang tamu. Nah, di sini ada pilihan kata, ada beberapa ya. Nah, yang sesuai dikerjakan di ruang tamu itu adalah read magazines, membaca majalah, play puzzle, bermain puzzle, dan menonton TV atau watch TV, watch television. Berdasarkan gambar yang di sampingnya, jadi kalian bisa memilih 3 kata tersebut yang sesuai. Untuk read magazines, nah di situ kan ada cluenya tuh rak buku ya kan. Nah, di situ pasti ada majalah seperti itu. Play puzzle. Nah, karena di ruang tamu biasanya kita bermain sama keluarga, sama adik, sama kakak seperti itu. Nah, watch TV. Nah, biasanya kegiatan watch TV atau menonton TV itu juga dilakukan di ruang tamu. Oke, next in the kitchen, di dapur. What can I do if we are in the kitchen? Apa yang dapat kita lakukan jikalau ada di dapur? Oke.
Based on the box. Nah, based on the word in the box. Berdasarkan kata yang di dalam box. Di situ ada pilihan cook noodles, memasak mie, fry fish, menggoreng ikan, boil water, merebus air. Nah, jadi sesuai dengan kata-kata yang ada di box itu hanya ada 3 pilihan untuk gambar in the kitchen. Jadi kita harus memilih kata tersebut berdasarkan gambar dan kita harus sesuaikan gambar apa yang ada di sana. Seperti itu. Let's do survey. Mari kita melakukan survei. Ask your friend, tanya teman kamu, using menggunakan what you can do, apa yang dapat kamu lakukan, in the, di. Nah, di sini sesuai dengan survei ke teman-teman kita ya. Nah, di sini ada contoh. Misalkan di sini ada Cici dan Aisyah. Nah, Cici itu sedang tanya sama Aisyah, what can you do in the kitchen? Apa yang dapat kamu lakukan di dapur? Nah, karena Aisyah itu berpikirnya, di dapur. Jadi, apa yang dapat saya lakukan ya? Jadi, Aisyah answer, I can make noodle in the kitchen. Saya dapat membuat mie di dapur. Jadi kita melakukan survei atau bertanya tentang apa sih yang dapat kamu lakukan jikalau kamu di sini, di dapur atau enggak di bathroom atau enggak di bedroom, seperti itu. Oke, kita akan melengkapi tabel. Nah, di sini tabel sudah disiapkan sesuai yang ada di halaman 72. Kita akan mensurvei teman-teman kita. Nah, di sini ada number atau nomor 1 sampai 6. Name itu nama, activity itu kegiatan. Nah, kalau di buku kalian itu masih kosong ya. Jadi hanya ada nomor 1 saja yang sudah terisi, itu sesuai dengan contohnya. Example nih, contoh Aisyah, name Aisyah, activity make a noodle. Nah, kita lanjut, misalkan kita akan bertanya sama Cici, what can you do in the kitchen? Misalkan, apa yang dapat kamu lakukan jikalau di dapur? I can make fry fish. Jadi dia dapat menggoreng ikan. Nah, terus number 3, Aisyah itu activity boil the water. Boil the water itu adalah merebus air. Number 4, Cici, name Cici, activity fried egg, menggoreng telur. Number 5, name Aisyah, activity cook vegetable. Number 6, name Cici, activity cook rice, memasak nasi. Nah, jadi untuk kegiatan di sini kita dapat mensurvei atau menanyakan kegiatan sama teman-teman kita. Nah, ini adalah contoh penggunaan do survey atau let's do survey. Kita menggunakan let's do survey ke teman-teman kita, tidak harus sama ya yang ada di contoh ini. Kan setiap orang pasti melakukan kegiatan yang berbeda. Nah, kebetulan di sini saya kasih contoh tentang
Cici dan Aisyah jikalau mereka ada di dapur. Nah, coba nanti survei ke teman-teman kalian apa yang dilakukan jikalau mereka itu ada kegiatan di rumah. Misalkan mereka lagi di dapur. Nah, apakah mereka sudah bisa memasak? Apakah mereka bisa membantu mencuci piring buat mama, seperti itu. Jadi, kalian nanti lakukan survei ke teman-teman kalian. Let's write on page 73. Mari menulis di halaman 73. Di sini disuruh mendeskripsikan. Describe your activity that you can do in your room. Gambarkan tentang semua aktivitas kalian. Nah, di sini tentang aktivitas yang ada di dalam ruangan. That is example. Ini adalah contoh sebuah keluarga itu ada di ruang tamu. Example, in my living room is big and clean. My father drinks coffee. My mother reads a magazine. My sister plays a doll and I read a storybook. Nah, di sini sudah ada contoh dari satu keluarga di ruang tamu. Kegiatannya adalah bahwa ruang tamu my living room is big and clean itu adalah artinya ruang tamu saya sangat besar dan bersih. My father drinks coffee. Ayah saya itu minum kopi. My mother reads magazine. Ibu saya membaca majalah. My sister plays a doll. Kakak perempuan saya bermain boneka. And I dan saya read a storybook, membaca buku cerita. Nah, itu adalah contoh dari let's write. Mari menulis. Jadi kalau ada nanti materi atau soal disuruh describe activity atau menggambarkan tentang aktivitas based on the picture, berdasarkan gambar, kalian bisa melakukan melihat dulu apa kegiatannya mereka dan mengira sesuai dengan apa yang ada di situ. Nah, jadi kita menulis berdasarkan real fact atau kenyataan yang ada sesuai dengan gambar di ruangan tersebut. Apa yang mereka lakukan? Nah, karena di sini ayah, ibu, kakak, adik, nah di sana memiliki aktivitas yang berbeda, jadi kita bisa jelaskan atau gambarkan tentang aktivitas per orangnya. Jangan langsung semuanya dulu. Jadi per orang, misalkan ayah tadi minum kopi, ibu membaca majalah, kakak bermain boneka, dan saya sendiri lagi membaca cerita. Jadi kita jelaskan satu persatu dari kegiatan setiap orang di ruangan tersebut. Next picture, Cici itu sedang ada di dapur. Nah, di sini kira-kira apa yang dilakukan Cici? Apakah dia membersihkan kompor atau dia lagi masak? Nah, jadi kita gambarkan satu-satu ya tentang suatu keadaan di ruangan tersebut dan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, ayo kita coba menulisnya. In my kitchen,
My kitchen is big and clean. I cook fried fish in the kitchen. I am happy to cook fish. I always help my mother cook something. I fry fish using fry pan. In my kitchen itu adalah di dapurku. My kitchen is big and clean. Dapurku besar dan bersih. I cook fried fish in the kitchen. Saya memasak ikan goreng di dapurku. I am happy to cook fish. Saya sangat senang memasak ikan. I always help my mother. Saya selalu membantu ibuku cook something. Memasak sesuatu. I fry fish using fry pan. Saya menggoreng ikan menggunakan penggorengan atau wajan penggorengan. Nah, di sini itu sudah yang dinamakan tentang describe activity. Nah, di dalam describe activity kita akan mendeskripsikan tentang kegiatan sesuai dengan gambar yang itu harus sesuai kenyataan yang ada. Tidak boleh kita melenceng dari gambar tersebut di dalam mendeskripsikan gambar. Dan verb atau kata kerja kita menggunakan verb pertama, tidak boleh menggunakan verb kedua atau ketiga karena kita lagi mendeskripsikan tentang suatu kegiatan pada saat itu. Kesimpulan chapter 5 bab kelima, where is my pencil? This is telling about where is thing, di mana benda tersebut. Example di sini jikalau ada di mana letak pensil, di mana letak buku. Chapter 6 bab ke-6, the stove is in the kitchen. Kompor itu ada di dapur. Nah, di sini menceritakan atau materi tentang suatu benda-benda yang ada di dapur, nama-nama benda. Nah, seperti fry pan, pan, glass, knife. Nah, seperti itu. Sama tentang benda-benda yang ada di kamar mandi. Chapter 6 itu ya sudah ya. Chapter 7 atau bab ke-7, I can make fried egg in the kitchen. Jadi saya dapat membuat telur goreng di dapur. Nah, di sini di chapter 7 itu adalah penggunaan tentang can and cannot. Cara penggunaan tentang can, kata can dan cannot atau can. Nah, itu semuanya dari materi 3 bab kita hari ini. Saya bahas tuntas semuanya langsung 3 bab. Jadi di sini biar kalian paham cara membedakannya. Nah, saya ingatkan kembali bagi sahabatku atau teman-temanku yang belum subscribe. Oke, klik subscribe, komen dan like. Komen yang positif ya semua sahabatku, karena komen positif kalian akan membangun di channel ini. Nah, jangan lupa tombol loncengnya agar dapat notifikasi materi terbaru dari saya. Jadi channel Ida Nurnaina ini khusus materi-materi pembelajaran SD, SMP dan SMA atau SMK. Jadi pembelajaran bahasa Inggris yang ter up to date, dan yang ini chapter 5, 6 and 7 itu adalah materi terbaru atau materi kurikulum terbaru pada buku My Next Workbook. Seperti itu. Jikalau
ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton channel saya pada kali ini. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.